Maka hampir rata-rata orang tua waktu itu enggan apabila putrinya itu dijodohkan dengan Julaibib. Hampir rata-rata penduduk waktu itu tidak menyukai kalau keluarganya perempuan dinikahi dengan Julaibib, karena ganteng tidak, kaya tidak, terhormat tidak. Alangkah terkejutnya salah satu sahabat Nabi SAW didhawuhi oleh baginda Nabi, apakah kamu bersedia mengizinkan putrimu aku jodohkan dengan Julaibib? Seorang sahabat ditanya begitu, karena Julaibib terkenal bukan orang ganteng, bukan orang kaya, bukan orang terhormat. Maka sahabat itu, karena ini tawaran baginda Nabi, menjawab tidak berani, menjawab iya dengan berat hati, menjawab tidak, ya Rasulullah, tidak bersedia menjawab Julaibib, tidak berani, karena ini tawaran baginda Nabi. Menjawab iya dengan berat, tapi alangkah hebatnya ketika laki-laki ini berusaha dengan istrinya, bagaimana ini putri kita mau dijodohkan oleh kami kita dengan Julaibib. Istrinya menolak, jangan kali dengan Julaibib. Tapi putrinya mendengar masalah itu, putrinya keluar seraya mengatakan kepada kedua orang tuanya, wahai ayah, wahai ibu, bila ini pilihan Nabi, tidak ada kata tidak bagi saya bersedia dinikahkan dengan Julaibib, karena ini terbaik, karena ini berkah, karena ini merupakan ajaran Allah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu justru ibunya tidak setuju, bapaknya keberatan, tapi putrinya malah siap bersedia menerima menikah dengan Julaibib. Akhirnya menikah. Baru beberapa hari kemudian ada genderang perang suci, di mana perang sabilillah antara orang Islam dengan kafir. Ditabuhlah perang. Julaibib pengantin baru, belum lama, baru beberapa hari sudah mendaftarkan diri perang bersama Rasulullah, mendaftarkan diri perang membela Rasulullah, membela agama Allah, membela Al-Quran, membela Islam. Akhirnya Julaibib berangkat perang. Takdir Allah mengatakan Julaibib gugur mati syahid di tengah-tengah peperangan. Maka istrinya menjanda. Hanya beberapa hari istrinya apa? Menjadi janda. Suaminya Julaibib gugur pahlawan mati syahid. Apa rahasianya? Setelah Julaibib meninggal dunia, jandanya Julaibib ini menjadi rebutan orang sedunia. Hampir di berbagai pelosok, di berbagai tempat mendaftarkan diri ingin menikahi jandanya Julaibib, karena ingin mendapatkan berkahnya Julaibib. Maka yang melamar itu orang kaya raya.
melamar mantan istrinya siapa? Juwairiyah. Inilah rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada lahir, ada batin. Sikap Nabi, sunnah Nabi, baik itu sunnah fi'liyah, perilaku, sunnah qauliyah, ucapan, atau takririyah, penetapan, takririyah, penjelasan, semua itu harus kita jalankan. Faham atau tidak faham, rasional atau tidak rasional, dimengerti atau tidak dimengerti, harus dijalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak dari ajaran Nabi yang kita tidak menjangkau memahami. Hampir semua tidak terjangkau. Ada yang terjangkau oleh akal kita, itu pun tidak dipastikan kebenarannya dalam kita menganalisa. Tapi yang jelas kebenaran murni, apa yang dibawa oleh baginda Nabi adalah kebenaran murni, dan apa yang menjadi analisa kita adalah kemungkinan. Kalau kita menganalisa ialah kemungkinan, tapi apa yang dibawa Nabi pasti kebenaran. Maka terimalah dulu ajaran Nabi sebelum kita menganalisa. Apabila kita menganalisa, jangan lupa tetap diterima ajaran Nabi, baik analisa kita ini terjangkau atau tidak terjangkau. Kenapa demikian? Karena ada lahir, ada batin. Wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Wa asbaqa 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa zanu ma dhahara minal ismi wa ma batin. Dhahiral ismi wa batinah. Ada dhahir, ada batin. Apa dhahirnya? Rasulullah jamaah, mengutamakan jamaah 27 derajat daripada sholat sendiri. Padahal energinya sama, payahnya sama. Kita sholat sendirian 10 menit, jamaah 10 menit. Kenapa derajatnya berbeda? Itu sunnah Rasulullah. Karena apa? Dijauhkan Allah dari setan kalau berjamaah. Kalau sendirian setan mudah menggoda, kalau berjamaah setan sulit menggoda. Kenapa kita kalau makan harus tangan kanan? Ada seorang pada zaman Nabi, diperintah Nabi kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Dia berkata, saya tidak bisa ya Rasulullah dengan sholat. Padahal Nabi berkata, makanlah dengan tangan kanan. Di mana kesulitan dalam masalah ekonomi, mengalami kesulitan dalam ekonomi, akhirnya putra kiai ini mencari siapa di antara alumni abahnya yang paling soleh, siapa di antara murid abahnya yang paling alim, paling soleh, paling sufi, paling wali. Bahkan dia ditemukan Allah bertemu dengan salah satu murid ayahnya yang paling soleh dan paling terkemuka. Bertemu. Apa yang diminta oleh putra kiai ini? Kalau orang Jawa Gus, kalau Madura
lora, betul ya? Lora. Apa yang diminta oleh Gus atau lora ini? Ini di Arab ya, nggak ada istilah Gus, nggak ada istilah lora. Alumninya itu diminta untuk mencarikan jabatan. Tolong, kamu itu kan alumni abah saya dan berpengaruh, aujah nas, orang terkemuka, aujah dari kata wajah, terkemuka. Tolong saya carikan jabatan karena saya ada kesulitan ekonomi, tolong carikan jabatan. Apa kata alumninya itu? Saya tidak mampu membalik siang menjadi malam, yakni tidak mampu juga membalik malam menjadi siang. Tersinggung, Gusnya tersinggung, dimintai tolong malah baca puisi. Ya kan? Gusnya ini kan tersinggung, ini kiai apa dimintai tolong malah baca apa? Puisi. Saya tidak bisa membalik malam menjadi siang, yakni tidak bisa membalik siang menjadi malam. Dan alumninya itu berkata kepada Gusnya tadi, bagaimana nanti sikap terhadap aku jika kamu diberikan kekuasaan di negara Irak? Iraknya disebut. Lebih kaget lagi putranya kiai ini, hubungannya apa dengan negara Irak? Saya tidak di negara Irak, saya tidak ada hubungan dengan Irak. Dianggapnya muridnya abahnya itu menggoda, meremehkan. Padahal maksudnya cari pekerjaan jabatan itu ya menjadi guru atau mudir, pokoknya ada jabatan, ada pekerjaan. Tapi alumninya itu berkata, bagaimana nanti sikap kamu terhadap aku jika kamu menjadi penguasa Irak? Ini bicara apa ini? Tadi gak bisa membalik siang menjadi malam, malam menjadi siang. Sekarang saya digoda lagi menjadi penguasa Irak. Tidak tahunya dia pulang, tidak lama kemudian ada berita bahwa Sultan Islam yang menguasai berbagai negara termasuk Irak, Sultan Muslim, Khalifah Muslim yang menguasai berbagai negara termasuk Irak, membutuhkan guru ngaji untuk mengajar putra Khalifah, putra Sultan. Maka Gusnya tadi, lora tadi ditarik oleh Sultan, digaji oleh Sultan, dibayar oleh Sultan, guru ngaji putranya Sultan, dapat pekerjaan. Nggak lama kemudian, terus bukan nggak lama saya, tapi tidak bisa difahami apa hubungannya dengan menguasai Irak. Masih belum ketemu rahasianya. Firasatnya alumni tadi kan berfirasat, suatu saat bagaimana sikapmu kalau kamu menguasai Irak. Ini kan baru guru ngaji, ya kan? Guru ngaji anaknya Sultan. Berjalanlah waktu sampai 40 tahun. Mulai ngaji anaknya Sultan 40 tahun. Melihat ini, Sultan dulu anaknya ngaji sampai 40 tahun. Sekarang anaknya Ustadz 40 hari. Ya kan? Baik ya.
Kalau dulu anaknya sultan saja ngajinya 40 tahun. Akhirnya sultan itu wafat. Anak yang diajar oleh Gus tadi, putra kiai tadi, anaknya itu menjadi sultan. Jadi bapaknya wafat diganti oleh anaknya. Siapa anaknya yang mengganti? Ya anak yang diajari oleh Gus tadi. Muridnya 40 tahun, sekarang menjadi sultan. Maka gurunya, siapa gurunya? Putra kiai tadi diangkat oleh gubernur sama anaknya sultan yang sekarang telah menjadi sultan. Gurunya ngaji diangkat menjadi penguasa Irak, akhirnya menjadi pemimpin Irak. Itu pernah terjadi. Ini kata Ibnu Athaillah, hidup tidak usah diatur, 40 tahun tidak usah menunggu jadi penguasa Irak. Itu at-tadbir fi isqatit tadbir. Tidak usah kampanye bikin poster-poster menjadi pemimpin. Itu manajemennya tidak ada. Ngajar ngaji sampai 40 tahun, tidak bermimpi, tidak mengira, tidak menduga, akhirnya menjadi Amirul Irak, pemimpin Irak, tanpa kampanye, tanpa cari kendaraan partai, tanpa buang-buang uang. Tapi menunggunya berapa tahun? 40 tahun, dan tidak ada reng-rengan atau rencana untuk menjadi penguasa, tanpa dimanajemen, tanpa ada tim sukses, ya kan? Ini tanpa ada tim sukses, langsung menjadi penguasa. Itulah at-tadbir fi isqatit tadbir. Apa yang kata Rasulullah SAW? Itulah kekuatan tawakal dan kekuatan qanaah. Al-qanaah apa? Kanzun la yafna. Qanaah itu kanzun la yafna, adalah simpanan harta yang tidak akan habis. Itu qanaah. Jadi itu rahasia Allah, rahasia Allah. Ada lagi, saya baca di dalam kitab Al-Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, seorang ulama besar dari India yang punya kitab Aujazul Masalik Syarah Muwatta' Malik, yang punya kitab apa itu Fadailul A'mal yang dipakai oleh jemaah tabligh. Fadailul A'mal itu dipakai oleh jemaah tabligh, itu pengarangnya Zakaria Al-Kandahlawi. Saya pernah ziarah ke keluarga beliau. Itu saya tidak pernah ikut jemaah tabligh, tapi sebetulnya jemaah tabligh itu bedanya adalah tata caranya saja. Tapi mereka beraliran Abu Mansur Al-Maturidi dari sananya, bermadhab Hanafi, jadi juga ahli sunnah wal jamaah. Jangan diduga Wahabi. Wahabi itu mengharamkan tabligh. Nah, saya sayangkan, saya tidak pernah ikut jamaah tabligh. Cuma saya sayangkan ada orang NU, saudara kita NU, sama-sama NU-nya, menghantam jamaah tabligh dengan satu kitab. Setelah saya cek, kitab Wahabi. Jadi kan repot. Jadi dia itu menganggap tabligh itu Wahabi. Saudara kita ini sama NU-nya menganggap jamaah tabligh itu Wahabi. Akhirnya dia serang, diterjemahkan kitab itu. Setelah dicek, kitab yang dipakai menyerang jamaah tabligh itu justru kitabnya Wahabi. Coba rancu enggak jadi rancu ya, jadi rancu. Maka sebaiknya kita lihat Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, itu muridnya Abul Hasan Ali An-Nadwi, India. Abul Hasan itu jemaah tabligh, itu gurunya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Meskipun saya tidak pernah ikut, tapi saya tahu
Mereka ini Sunni, bahkan banyak khidmah kepada kiai. Cuma bedanya itu caranya saja, paham ya? Yang kasihan gimana? Yang kasihan kita yang nggak tahu, menjadi rancu, ini tabligh atau Wahabi atau yang lain. Ini sama saja dengan orang Wahabi menghakimi kita, juga rancu. Orang Wahabi menghakimi kita rancu, seperti kita menghakimi jamaah tabligh, kita anggap itu Wahabi. Ternyata justru jamaah tabligh itu tidak cocok dengan Wahabi, dan Wahabi sendiri anti jamaah tabligh. Waduh, rajo, tapi gimana ya? Memang dunia begitu. Tapi saya nggak pernah ikut di jamaah tabligh, nggak pernah ikut. Tapi saya pelajari, mereka saya pelajari. Kenapa saya pelajari? Karena saya tertarik dengan guru-gurunya Syekh Yasin. Syekh Yasin Mekah itu guru-gurunya jamaah tabligh. Syekh Yasin punya guru 28 dari India. Syekh Muhammad Ibn Alawi punya guru dari India. Itu di antara kitabnya namanya Fadhailul A'mal. Saya baca kitabnya itu persis apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Orang kalau dekat Abu Hanifah itu takut. Kenapa takut? Karena Abu Hanifah itu diperlihatkan dosa manusia di air yang tumpah dari wudunya manusia. Jadi kalau kita wudu, air itu tumpah, jatuh dari tangan kita, jatuh dari wajah kita, jatuh dari kaki kita. Air yang tumpah itu dilihat oleh Imam Abu Hanifah, diketahui dosa kita. Anda tadi mencuri, kok tahu menjadikan air wudu kelihatan kamu mencuri? Ini Imam Abu Hanifah, dilihat dari air wudunya. Tadi kamu berzina, tidak bisa selang, tidak bisa mengingkari. Iya. Kok tahu Imam Abu Hanifah? Air wudumu itu ada di situ pada manusia, termasuk kita. Akan datang zaman di tengah-tengah manusia termasuk kita, yurabbir rajulu fihi jarman. Pada zaman itu orang mendidik anjing, orang mendidik anak anjing khairun min ayyurabbiya waladan. Hasilnya bisa lebih baik daripada mendidik anak. Insya Allah terjadi kan? Anjingnya nurut, anaknya enggak nurut, ya kan? Anjingnya cerdik, diajari cerdik, anaknya enggak cerdik-cerdik. Anjingnya taat, anaknya enggak taat. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang zaman pada manusia yurabbi rajulu fihi jarwan. Di zaman itu orang mendidik anak anjing, jarwan itu anak anjing, khairun min ayyurabbiya waladan. Hasilnya lebih baik daripada mendidik anak sendiri. Masya Allah. Jadi sekarang kita ini hidup di zaman mendidik anjing bisa lebih nurut, lebih taat daripada mendidik anak. Kucingnya nurut, kambingnya nurut. Yang aneh lagi, orang punya burung hias, dilatih baca adzan, burungnya bisa nuara assalamualaikum, ya kan? Burungnya bisa nuara adzan, anaknya nggak bisa baca Quran. Loh, ini gimana? Dia beli burung dengan harga mahal, bahkan burung itu bisa dididik, bisa baca adzan, tapi anaknya sendiri nggak terurus, nggak bisa baca Quran. Masya Allah, jelas ini zaman orang mendidik anjing
hasilnya lebih baik daripada mendidik anak sendiri. Maka dekatlah pada ulama, dekatlah pada kiai, dekatlah pada madrasah, dekatlah pada pondok pesantren, ya. Jangan jauhkan anak-anak kita dari kiai yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan jauhkan anak-anak kita dari madrasah, jangan jauhkan anak-anak kita dari masjid. Dekatkan masjid, dekatkan madrasah, dekatkan rumah kiai. Tidur di pondoknya kiai lebih baik daripada terjaga di pasar. Tidur di pondok itu masih lebih baik. Datang di pengajian langsung ngorok, tidak apa-apa. Datang di pengajian langsung tidur ngorok, tidak apa-apa, daripada ngobrol di pasar. Itu lebih baik datang di pengajian. Ada kan yang datang langsung tidur, tidak apa-apa. Itu lebih baik. Ada orang yang tanya begini, ini pertanyaan tidak baik tentang isu corona. Hancurkan Allah langsung, kaum Ad dihancurkan, kaum Samud dihancurkan. Kenapa zaman sekarang dosa macam-macam kok nggak langsung dihancurkan? Apa malaikatnya tidak begitu pede? Ini pertanyaan apa? Alhamdulillah. Ini pertanyaannya sodrun. Malaikatnya apakah sudah tidak seberani dulu? Pertanyaan seperti ini gimana? Tidak seberani dulu berani menghabisi umatnya Nabi Nuh, menghabisi umat Ad, menghabisi umat Samud, ya kan? Menghabisi Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Kenapa sekarang Cina yang menganiaya orang Islam, malaikat tidak segera menghabisi mereka? Apakah malaikatnya tidak seberani dulu? Pertanyaannya begitu. Ini apa-apaan pertanyaan ini? Ini sudrun. Jawabannya adalah Allah tidak menyiksa manusia wa anta fihim, selagi Nabi kita masih di tengah-tengah manusia. Termasuk nama Nabi kita masih disebut di tengah-tengah manusia. Dan Allah tidak menyiksa manusia wa hum yastaghfirun, selagi mereka masih ada yang istighfar. Kenapa dunia tidak segera dihancurkan Allah? Kenapa bumi-bumi orang maksiat tidak segera dihancurkan Allah? Karena di tengah-tengah mereka masih banyak yang menyebut nama Muhammad dan istighfar kepada Allah. Karena di tengah-tengah mereka masih banyak menyebut nama Nabi kita, masih banyak sholawat. Adanya sholawat-sholawat seperti ini, banyaknya sholawat-sholawat dikumandangkan, itu juga talak bala. Itu bisa menolak apa bala. Tapi jangan seperti yang dilaporkan ke saya, ada orang yang hobi datang sholawat tapi gak sholat maghrib. Ada kan datang ke acara sholawat di lapangan cuma gini-gini, bawa bendera gini, tapi gak sholat maghrib. Maghrib gak, isya gak, subuh gak, datang langsung tidur jam 11 pagi baru bangun. Karena apa? Semalam gak tidur, akhirnya sholat maghrib enggak, sholat isya enggak, sholat subuh enggak, tapi penggemar sholawat. Ini sodrun lagi, ini sodrun lagi, ini yang keliru ya, yang keliru. Jadi sholawat itu menolak bala. Dengan kita banyak di tengah-tengah kita ini banyak yang menyebut nama Nabi kita, mengumandangkan sholawat Nabi kita, insya Allah tertolak bala. Dan di dunia ini masih bersuara sholawat-sholawat kepada Nabi SAW. Dan di dunia ini masih berjuta-juta orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan malaikatnya yang takut, bukan malaikatnya yang keberaniannya sudah menurun.
Ini analisa apa itu? Ada analisa seperti ini. Alhamdulillah dari cukup dari kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata